Pagi. How are you? Hachi, hai. Hai. Taiwan hadir, hai. Kak Uzi, pagi Kak Uzi. Oke, itu benar tersangka. Ya sudah dari minggu kemarin juga udah bilang sebenarnya sih guys. Kalian aja nggak percaya. Karena aku udah dapet kisi-kisi kolbu gitu. Ya. Dari tanggal 2 Februari malah. Aku ada buktinya. Sedih banget ya. Nggak usah sedih lah, biasa aja, ini proses hukum guys. Belum terbukti bersalah kan. Ini kita aja biasa aja. Kok kalian yang sedih? Bantu Niki kak. Kalau iya aku di live di TikTok juga. Kayaknya aku juga nggak bisa terlalu ngelawan mereka gimana guys. Mereka duitnya gede, makanya kenapa aku bikin donasi. Kenapa aku bikin donasi ini ya? Ini pencerahan buat kalian ya. Aku bikin donasi itu bukan ke kantong buat aku sendiri ya. Satu, buat biaya operasional. Kedua, biaya pengacara. Ketiga, nyawer guys ya. Buat kalian yang tahu gimana sih proses hukum berjalan itu, emang bikin laporan itu gratis ya. Nih buat kalian yang tahu ya, bikin laporan itu gratis. Tapi dari tahap laporan ke pengadilan segala macam itu perlu biaya ya kan. Makanya kenapa orang-orang yang banyak uangnya biasanya hukumannya nggak lama ya. Terus LP-nya cepet. Terus yang ngelaporinnya banyak atensinya karena banyak asupan gitu loh. Mending tinggal di luar negeri. Aku memang tinggal di luar negeri lah. Kenapa sampai DPR, CSS? Kan si Uya Kuya sama sebenarnya gini ya, logikanya guys. Yang jahat itu mereka ya. Kalian mikirin. Kebanyakan masyarakat Indonesia yang membeli dan mensupport produk-produk itu kalian ditipu. Ya guys, kenapa? Satu, produknya overclaim ya. Misalnya nih, kalian beli Aqua ya. Aquanya itu bilang ini bisa memutihkan. Tapi ini Aqua lu mau minum 10.000 botol, mau satu lautan juga kalian nggak bakal putih karena ini cuman air guys ya. Ngerti nggak ya? Air itu bisa emang melancarkan pencernaan, membuat kulit kita moist gitu. Tapi menjadi putih itu nggak bisa. Air putih itu tidak bisa membuat kita putih ya, nggak bisa. Sama seperti layaknya skincare yang mereka jual itu tidak bisa membuat kalian putih karena nggak pakai merkuri, nggak pakai hidroquinone gitu ya, nggak bisa. Jadi buat ini kenapa sih bisa sampai seheboh ini? Karena mereka menjual barang yang menipu banyak masyarakat ya. Jadi citra brand mereka itu jelek karena diungkap sama beberapa dokter lah ya yang pakai hasil uji lab ya kan gitu. Nah udah ditegur mereka marah gitu loh. Biasanya orang-orang gitu tuh nggak mau ditegur guys ya. Tidak mau ditegur, terus nggak mau salah gitu ya. Kalau produknya bilang jelek, dibilang jelek. Kalau produknya bilang overclaim. Kalau produknya dibilang membahayakan, mereka tuh nggak mau ditegur ya. Nah itu kenapa titik permasalahannya sampai seheboh ini, karena orang-orang itu sudah terbiasa membuat hal yang nakal ya kan gitu loh. Kenapa ada BPOM, kenapa ada
hasil uji lab, karena untuk menentukan bahwa produk itu beneran yang mereka jual, apakah mereka berindikasi bahwa mereka mau jualan sembarangan gitu loh. Intinya mereka takut miskin atau kaya itu cuman nominal uang doang guys. Sekaya-kayanya emang kalian merasa pikir dia bahagia gitu guys? Enggak ya, kayak Dr. Reza gitu ya, Dr. Reza Gladys. Sekaya-kayanya dia, lakinya juga nggak mau sama dia ya. Coba kalian owner skincare ya. Yang kemarin siapa, FF yang di Kalimantan atau yang di mana sih? Yang suaminya selingkuh sama pembantunya. Itu udah terjadi juga sama Dr. Reza ya kan? Ada dua yang selingkuh sama ya, tidak menjaminkan. Lakinya doyan tidak bisa menyalahkan lakinya juga ya, mungkin perempuannya juga gitu. Laki-laki tuh kadang-kadang nggak bisa lihat powernya itu lebih tinggi ya, apa equal tuh nggak bisa. Perempuan tuh tetap harus di bawah laki-laki, apalagi kalian umat muslim ya, kebanyakan itu namanya imam. Perempuan itu tidak bisa menjadi imam, betul apa betul ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba perempuannya banyak uang segala macem, jadi power syndrome ya kan, si perempuannya aku bisa sendiri. Jadi kalian meninggalkan apa yang harusnya selakunya perempuan itu melayani lakinya. Spill siapa backingan bintang 2 itu, yang nggak bisa lah. Sebenarnya si bapak itu juga baik guys. Kok Niki jadi tersangka ya? Ya sudah dilaporkan karena Niki nggak ada. Oh nih, buat kalian itu aku nggak mau terlalu bahas Niki, ntar Niki aja yang kesana yang membahas detailnya, karena aku pernah ditegur ya. Aku pernah ditegur jangan bawa-bawa nama dia lagi. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang detail ke Niki, itu kalian bisa tanya langsung ke Niki sendiri ya. Karena aku juga kalau terlalu ikut campur Niki, ini sesuatu yang masih emosional juga ya. Niki baru selesai sama anaknya, sekarang udah ada ini, jadi bertubi-tubi gitu. Jadi aku tidak mau terlalu ikut campur sama urusannya Nikita. Cuman biar netizen tahu gitu, kenapa sih permasalahan ini bisa sampai sekarang. Bisa sampai Nikita ini bisa sampai sejauh ini gitu dilaporin sama mereka guys. Logikanya ya, Nikita itu pergi ke umroh sama Sheila Shauqiah ya kan, barengan, terus tiba-tiba masalah, terus sama Reza Gladys endorse katanya 4M, terus sekarang jadi pemerasan. Itu otak dan dalangnya itu Fitri guys. Coba kamu pikirin deh, dari semua permasalahan ini semuanya itu ada Fitrinya ya. Sampai yang mengucap itu, yang jelas mengucap itu adalah Iza Zega bilang, Mami itu punya laporan ke Nikita cuma karena Kak Fitri aja yang menahan-nahan Mami. Kalau nggak ada Kak Fitri, Mami akan bakal menaikkan LP-nya Mami. Tahu-tahu Mami si Iza Zega yang masuk ya kan. Nggak ada endorse, itu nanti ada kalian ada WhatsApp-nya. Logika guys, kalau misalnya si Reza ini bayar 4M, dan kalau nggak salah 2M-nya itu dibawa waktu mereka ketemuan di Starbucks. Si Mail ketemuan sama Reza Gladys di Starbucks di parkiran ya. Terus sisanya lagi itu dicicil. Kalian logika, kalau kalian diperes sama orang ya kan, kalian bukannya langsung bilang ke kantor polisi atau kemana, malah dibilang nanti aku cicil, nanti tahun depan aku bayar lagi. Terus ada perkataan endorsan ya kan. Coba kalian pakai logika deh ya. Kalau misalnya nih 1 juta aja dia nggak berani bayar gue guys. Itu cuman joke ya, itu cuman buat aku 1 juta itu bercanda gitu, pemerasan. 1 juta aja dia nggak berani transfer gue. Gue udah bilang kalau lu bayar 1 juta gue diem deh. Seorang Reza Gladys aja nggak bisa bayar gue 1 juta lo guys ya. Gue nggak perlu duit 1 juta itu ya.
Itu cuman apa, mengelitik si Reza. Dia aja nggak mau bayar gue 1 juta, dia berani bayar 4M. Logika guys, ya. Seseorang yang sudah membayar 4M itu karena apa nih ya? Ini aku kasih kisi-kisinya. Karena dia takut nama brandnya dia itu jelek. Karena ada terindikasi overclaim, ya kan, barang-barangnya. Gua nggak tahu yang berbahaya ya. Ini yang belum terungkap ya. Mungkin ada skincare-nya yang berbahaya. Kebanyakan nih ya, buat kalian yang nggak tahu, kebanyakan itu klinik-klinik yang meracik e-tiket biru, mereka sudah meraciknya berbatch-batch, ya. Kalau setahu aku yang hidroquinone itu mereka harus pakai resep dan diracik satu persatu, nggak bisa dibikin mass production, itu nggak bisa. Kalau itu bisa terbukti, itu mereka kena, guys. Kenapa orang-orang yang di Kalimantan itu pada dihukum? Karena skincare yang berbahaya, ya. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang pada heboh gitu ya, kayak kok kasihan sih Niki segala macam. Sebenarnya ini permainan mereka guys. Ini dari awal itu udah permainan mereka, ya. Ujung-ujungnya duit, ya. Ujung-ujungnya duit. Mereka mencari sales, penjualan mereka itu pasti drop. Karena apa? Orang semakin pintar, ya, Jadi kita lihat ambil positifnya. Masyarakat Indonesia sekarang ini semakin alert, ya. Pengen tahu bahwa benar nggak skincare ini berbepom, ya. Benarkah skincare ini tidak overclaim? Tidak overclaim itu apa yang dia janjikan, apa ingredients yang dia tertera itu sesuai dengan produknya, ya. Ketiga, manfaatnya apa? Ya, beli skincare itu buat apa? Apakah mereka menjanjikan memutihkan? Gak ada satupun skincare yang bisa memutihkan kalian kecuali, ya, setahu aku merkuri, ya, steroid, hidroquinone, sama suntik putih, ya. Selain itu, guys, kalian pikir aja deh, lu mau gosok muka kalian pakai skincare tak nggak mungkin dari kulit yang hitam jadi putih, itu nggak mungkin, ya. Cuman dempul doang jadinya ngedempul gitu, nggak mungkin guys. Jadi mereka kalau menjanjikan itu bullshit, ya. Ada mungkin serum yang mencerahkan, tapi it take times dan bahaya. Gitu. Jadi aku sebenarnya nggak kaget karena apa? Dan karena aku satu tahu ini berita ini sudah keluar itu dari, thank you loh Ma Eci, thank you. Nanti aku kalau misalnya aku ke Indonesia lagi, kita ketemuan yang Ma Eci kemarin nggak keburu. Oke. Jadi aku nggak kaget karena apa? Ini pernah terjadi sama aku, ya kan, gitu. Bukannya aku playing victim, ya. It happens to me before, gitu. Jadi orang-orang yang punya uang ini membayar seseorang, ya gue juga nggak bilang oknum-oknum nakal untuk menutup mulut aku, ya. Ini pernah terjadi sama aku guys, ya. Apa yang terjadi sama Nikita itu pernah terjadi sama aku. Jadi kalau misalnya si Fitri ini pernah bikin LP, yang bikin LP itu ada 3 orang ya guys, setahu aku, atau 4 ya. Satu, Fitri Sauteru, ya. Dia pernah bikin laporan buat aku dari tahun 2020. Jadi kalau misalnya kalian lihat, guys, aku ini udah bikin LP sesuai SOP segala macam, itu laporan buat aku, bukan siapa lagi ya, buat aku. Kedua, Nikita Mirzani juga, tapi itu nggak jalan laporannya. Tahun 2020 juga. Jadi 2 orang ini tahun 2020 tuh bikin laporan buat gue untuk membungkam gue pencemaran nama baik UITE. Ketiga, Marisa Ica, lakinya si siapa? Lakinya dia yang nomor pertama, bukan si Safir. Gue lupa namanya. Dia bikin laporan kasusnya UITE, tapi pengancaman, katanya pengancaman buat anaknya si Aurel.
guys, gue di Amerika ya, mau gimana ngancam anaknya. Gue bilang hati-hati, yang punya anak itu lu, bukan gue bilang gitu kan. Lu sebagai orang tuh jangan jahat, lu punya keturunan. Kalau gue bencong, gue mah kagak punya keturunan. Keempat yang laporin gue itu, yang ada somasinya itu adalah Ibu Nikita Maharani Putri, istri pertamanya Dadi Hartadi, istri keduanya Amelia Natadipura. Jadi 4 orang ini pernah membuat laporan buat aku. Kenapa tidak jalan? Ya, karena aku, satu, aku warga negara Amerika. Kedua, apa yang aku lakukan ini aku lakukan di Amerika, ya. Jadi undang-undangnya sudah berbeda, ya, gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau ngelaporin cuma untuk intimidasi aja. Dan aku udah bilang sama siapapun, aku nggak peduli kalian mau ngelaporin mau segala macam. Apa yang aku katain ini adalah nyata, ya. Dan lagi juga kalau misalnya aku nanti one day dipanggil, aku pasti sediakan bukti-buktinya, gitu loh, ya. Salam kenal. Jadi kalau misalnya orang-orang ini yang jahat, guys, terus tiba-tiba playing victim, itu munafik semua. Karena apa? Yang mereka tujuan mereka adalah duit, bukan kalian, ya, bukan netizen, bukan kejujuran. Yang penting ego mereka kan yang mereka cari ini adalah duit sama ketenaran, sama mereka nggak mau minta maaf. Pernah nggak sekalipun mereka minta maaf, guys? Ya, mohon maaf ya netizen, masyarakat Indonesia dengan kegaduhan ini, ya kan, guys. Orang mana peduli sih tentang skincare, ya. Ini sekarang yang lagi heboh-hebohnya kan kabur aja dari Indonesia, terus korupsi timah, ya kan, terus ada kecurangan di oknum-oknum nakal, ya kan, yang lagi diberhentiin IKN, ya kan. Apalagi tuh yang orang jadi pengalihan isu. Who the fuck cares, guys? Kalian kalau misalnya nggak pakai skincare juga nggak mati, kak, guys. Tapi kalau kalian tidak memikirkan negara Indonesia, sampai cucu yuyut buyut kalian juga nggak bakal berubah. Thank you Ananta Kusuma nggak tuh? Kade person nggak tahu, aku nggak ituin. Kananta, thank you. Aku suka orang yang tidak munafik, ngomong apa adanya sebenarnya. Gini loh, jadi orang-orang yang sekarang ini barbar, ya guys, mereka itu berpegangan tangan, ya. Sela mafia skincare karena mereka bikin duitnya cepet, ya. Karena ini sekarang lagi dipantau sama BPOM, terus mereka kemarin kerugian karena mereka harus merusak atau membakar produk-produk yang tidak baik, ya, tidak berbepom, ya. Jadi mereka ini bukannya introspeksi diri menjadi orang yang lebih baik untuk bersama, ya. Gini guys, kalau satu orang merugikan cuma satu orang nggak apa-apa, konsekuensinya nggak banyak. Tapi kalau satu orang merugikan ribuan, puluhan ribu dan ratusan ribu, bahkan jutaan orang, ya, itu dampaknya banyak, ya. Jadi kalau misalnya orang skincare ini misalnya satu orang, oke lah, nggak cocok sama ingredientsnya, alergi atau it's okay. Thank you Maechi. Ya, kenapa aku speak up ini, karena kalian yang akan dirugikan, ya. Kalian yang akan dirugikan sama owner skincare ini, ya. Mereka itu nggak peduli, guys. Kalian mau bopeng ujung-ujungnya, kalian mau jerawatan, kalian mau geradakan, kalian mau kebakaran kulitnya, ya. Mereka nggak peduli. Kantong udah di mereka, duitnya udah di mereka, guys. Kalian mensupport produk-produk itu, ya. Dan produk-produk itu masih dijual sampai sekarang.
yang apa ya, kalian bisa lihat, cari sendiri lah. Aku kan nggak terlalu intens ke skincare-nya ya. Abis si Fitri tadi bilang Yoke, apa aku salah dengar? Nggak, itu benar aku. Spill laporan ke anggota DPR 6 atau 9. Itu himbauan ke masyarakat ya nggak sih, bahwa ada indikasi mafia skincare. Tapi lucunya mafia skincare ini mereka berani loh datang, dan seorang-orang mereka playing victim gitu. Aduh, aku ini yang diperas, aku ini. Hey, kalian itu adalah orang-orang yang menipu masyarakat, terus kalian playing victim. Coba logika nggak guys? Logik nggak? Ya, kalian menyakiti orang, terus kalian bilang aku yang diperas gitu. Hah? Logika nggak guys? Kalian menjati orang, terus kalian menuduh orang lain bahwa orang lain itu yang memukul orang gitu loh. Kan nggak make sense. Berani datang DPR karena ada dukungan belakang. Iya betul. Contohnya Reza aja dulu mukanya nggak kayak gitu guys ya. Dia seorang dokter ya, kulitnya itu dia kulit Indonesia gitu loh ya, sawo matang. Dia suntik putih ya, dia operasi hidung, itu kan kalian bisa lihat sendiri. Terus tiba-tiba sekarang dia seolah-olah aku glowing gara-gara produk aku. Ya. What? Ya benar Kak Ulan. Dia yang nipu, dia yang nyakitin, terus dia kayak seolah-olah kayak yang aku disakiti. Ya guys, misalnya nih kalian ya, kalian yang dicubit sama orang, kalian yang diludahin sama orang, terus orang itu bilang kamu duluan gitu kan. Atau so stupid. Saya dengar nggak kata ratusan miliar itu WA-WA-an antara SS sama itu Bu Heni Segara katanya mau damai. Udahlah jangan huru-hara ini. Terus ada terindikasi ngomong ya udah Dokter Oki sama itu 500M aja kalau mau damai, dia bilang gitu. Itu percakapan bercanda. Itu percakapannya Sheila sama Nikita. Sheila mau Ibu Heni sama Dokter Oki ini apa damai biar nggak ke publik gitu loh guys. Karena kan kemarin Bu Heni Segara dicecer-cecer gitu sama media ya kan, bahwa dia adalah mafia skincare. Emang mafia skincare guys. Yang mafia skincare itu adalah semuanya juga sih. Lebih baik lagi persaingan skincare ya guys. Jadi emang mafianya Bu Heni karena apa? Dia yang produksi, dia yang distribusi, dia juga bikin skincare, terus dia juga membikin produk-produk yang sama seperti produk lainnya gitu ya. Kasihan Kak Nikita Kak. Sebenarnya dibilang kasihan juga dia menerima duitnya guys ya. Dia tahu konsekuensinya. Dia tahu konsekuensinya berteman sama orang-orang seperti itu. Karena apa? Mereka orang yang berpower, mereka orang yang berduit, dan mereka di bidang yang sama. Nih kita juga kan punya skincare, ya. Jadi mereka tahu itu persaingan. Ujung-ujungnya dunia tidak baik-baik aja karena apa? Ego, ya. Kalau masing-masing bilang nih Indomaret warung aja di tiap sudut pasti ada di tiap 1000 meter pasti ada Indomaret, ada Alfamart dan segala macam. Mereka saling bakar-bakaran nggak, ya kan? Ya kalau misalnya udah rezekinya udah segala macam itu ada yang ngatur ya kan. Tapi ujung-ujungnya orang pasti mau serakah, orang pasti mau monopoli ya kan, gitu. Jadi ya ini lebih keteguran aja sih ke orang-orang ya, supaya kalian tuh buka gitu matanya ya. Kalian membuka mata kalian
ini contoh guys, Nikita Mirzani ini sekarang lagi disorot bahwa dia nih yang jahat. Yang jahat itu adalah orang-orang yang melaporkan Nikita Mirzani. Ya, Nikita Mirzani mungkin ada salahnya. Dia juga manusia. Dia bukan malaikat guys yang sempurna, enggak ya. Aku juga pernah punya masalah sama Nikita. Aku juga pernah berselisih paham sama Nikita. Tapi kan ujung-ujungnya aku pernah damai dan kita saling maaf-maafan ya gitu loh. Jadi kalau misalnya aku diatur sama Nikita, enggak diatur, cuman mungkin Nikita bilang jangan bawa nama gue gitu. Mungkin karena masih sensitif subjek gitu. Tapi aku kayak bilang sama Nikita, aku bukan musuh kamu Nik ya. Aku bukan musuh kamu ya. Kalau dari kemarin aku musuh kamu, pasti angle-nya udah beda. Aku udah ngomong, oh Nikita begini, udah begini. Udah ada nggak dari kemarin aku pernah menghina Nikita guys nih ya. 1.300 yang nonton, 800 di Instagram, 500 di TokTok ya. Ada nggak aku pernah menghina Nikita Mirzani dari berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Udah nggak ada kan. Karena apa? Posisiku, aku melihat bahwa kemarin-kemarin ini yang menyerang aku secara pribadi adalah Fitri. Jadi kenapa aku fokus ke Fitri? Karena orang inilah guys ya, kalian logika ya. Nikita ini pernah berteman sama Sela Sofia. Nikita pernah berteman sama Reza Gladys ya. Berteman sih enggak lah, mungkin kenal ya. Nikita ini pernah berteman sama Fitri lama. Jadi mereka ini yang tahu gitu loh, sejahat apa Fitri. Kalau aku cuma bisa membongkar karakter-karakter mereka ya. Salah satunya Fitri, kalian udah tahu. 5 tahun ini gue capek guys, sumpah demi apapun gue itu capek ya. Gue juga manusia, gue pasti harus ada waktu up and down-nya. Lawan Fitri itu perlu waktu, perlu bahan, perlu bukti yang banyak, perlu stamina, karena harus harus bikin statementnya yang sama gitu. Nggak bisa kayak Fitri itu monyet, besok gue bilang Fitri itu gorila, Fitri itu tikus. Nggak bisa, gue harus bilang Fitri itu monyet karena apa? Karena dia anak durhaka. Fitri itu monyet kenapa? Karena dia pelakor. Jadi gue harus membuktikan bahwa Fitri itu monyet ya. Ngerti nggak? Karena kalau gue bilang Fitri itu misalnya kecoa, orang masih bingung lagi, kok bisa Fitri ini jadi kecoa? Ngerti nggak? Jadi harus konsisten guanya ya. Licik gak sih? Pastinya. Yang di Jakarta yuk demo coy. Demo juga sama aja yuk aku nona. Yang jahat penjual mercutrol hidroquinon ya. Mereka jahat. Yoke ini keren walaupun dulu musuhnya NM, tapi kalau yang bener dia bela dengan data. Ya aku juga tidak bisa membela full. Karena apa? Kalau dia salah aku pasti bilang salah guys ya. Jadi kenapa aku kemarin pernah berselisih paham sama Nikita, ujung-ujungnya karena Fitri guys ya. Jadi kalau kalian bilang Kak gimana sih mau menjarain Fitri, susah guys. Karena apa? Yang ngelaporin Fitri ini pintar. Dia itu tidak bakal sebut nama lengkap. Dia itu tidak akan secara tidak langsung melakukannya dengan tangannya dia sendiri. Jadi dia nyuruh orang gitu ya, bayar orang, bayar preman, bayar apa. Jadi nggak langsung dari dia yang perbuat sendiri. Bayar buzzer, yang sebenarnya yang bayar buzzer itu dia. Ya jadi sekarang dia bilang, oh ada jasa buzzer 200 perak per komentar. Itu bodoh. Karena apa? Followernya Nikita itu jauh lebih banyak dari buzzer ya. Mereka itu mensupport Nikita karena kenapa? Di pikiran mereka Nikita itu seorang single mom ya. Dia seorang ibu yang bertaruh, yang bekerja ya untuk ketiga anaknya ya. Terus dia itu baru menyelesaikan masalah dengan anak perempuannya Laura
ini baru kelar gitu loh. Terus ada lagi masalah ini, ya nggak? Sampai kapan? Jadi kalian itu pasti hati kalian tersentuh karena apa loh? Kok nggak capek gitu loh, ya? Kok orang-orang ini tega gitu sampai nyerang Nikita Mirzani, ya kan? Itu yang kalian pikirin kan? Makanya kalian bilang, Kak, bantu Nikita, karena kalian merasakan apa perasaan seorang ibu. Kok kalian jahat, ngerti gak sih? Kok kalian jahat, ya? Itu kan yang kalian rasain kan? Nih aku bilang ya, kenapa aku nggak mau bahas si Panda? Karena buat aku nggak punya masalah sama Panda. Kalau aku mau bahas, aku mending bahas Selanya. Karena apa? Pandanya ini kan dia kerja sama si Sela, nggak bakal ada nggak ada impactnya ke si Sela. Kalau si Sela gue bahas langsung, kalian bisa langsung melihat gitu loh. Karena tujuan aku bukan perorangannya itu. Tujuan aku untuk menegur orang-orang ini, ya minta maaf gitu loh, ngerti gak sih? Jangan petang-peteng seolah-olah lu owner skincare karena punya duit, jadi merasa jadi raja dan ratu gitu loh. Gue nggak mau bahas antek-antek, gue nggak mau. Karena gue berantem ini ada tujuannya guys, ya. Gue berantem ini ada tujuannya. Pertama, aku pernah tiap kali gue ngomong, Fitri, gua cuman pengen lu minta maaf sama ibu lu. Karena apa? Kalau dia bisa menundukkan kepalanya, ya, untuk meminta maaf kepada ibunya, mungkin hati dia udah terketuk.